Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Pemirsa Al-Qurba TV yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan suci Ramadan, kita terbiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang jarang kita lakukan pada bulan-bulan lainnya. Kegiatan-kegiatan dan ritual-ritual pada bulan suci Ramadan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan zikir dan kegiatan fikir. Kegiatan zikir meliputi semua ritual seperti sholat, membaca Al-Quran, membaca doa, melakukan sholat malam, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan fikir adalah mengisi akal kita dengan berbagai macam informasi-informasi berguna, membaca buku, berdiskusi, mendengarkan ceramah-ceramah yang bisa meningkatkan kesadaran kita sebagai muslim dan sebagai orang yang ingin meningkatkan ketakwaan. Kegiatan zikir adalah kegiatan utama yang harus dilakukan dengan tata cara tertentu. Sholat juga bisa dianggap sebagai aktivitas yang memuat zikir. Namun zikir dalam sholat dilakukan dengan tata cara tertentu setelah memenuhi sejumlah syarat tertentu. Zikir berasal dari kata zakaro yang punya makna dua, yaitu menyebut dan mengingat. Sehingga kalau orang disebut melakukan aktivitas zikir, berarti dia harus menyebut dan mengingat. Mana mungkin orang menyebut Allah tapi tak mengingatnya. Penyebutan tanpa ingatan adalah aktivitas yang sia-sia. Bisa saja burung beo mengucapkan Assalamualaikum dan lain sebagainya, tapi itu tidak bisa disebut zikir. Mengapa? Karena zikir bukan hanya pengucapan, bukan hanya penyebutan, tapi harus dibarengi dengan aktivitas intelektual. Nah, karena itu zikir memuat dua makna. Makna aktivitas verbal dan makna aktivitas intelektual. Mengingat adalah mengembalikan memori, mengembalikan konsep yang mungkin tertutupi akibat lalai atau teralihkan oleh sesuatu yang penting dan faktor-faktor lain.
Tapi bagaimana kita mengingat bila kita tak mengenal? Bagaimana kita mengingat sesuatu sementara kita tidak pernah mengenalnya? Itu artinya kalau kita disuruh, dianjurkan untuk mengingat Allah, maka artinya kita harus mengenalnya lebih dahulu. Sebab mengingat adalah mengembalikan ingatan, mengembalikan pikiran, mengembalikan konsep yang sudah ada. Nah, konsep ini ada karena pengetahuan. Sementara orang yang tidak mengenal tidak bisa mengingat. Dia tidak punya bahan untuk mengingatnya. Nah, apakah kita termasuk orang yang bisa mengingat? Kalau kita bisa mengingat berarti kita punya pengetahuan tentang itu. Atau kita tergolong orang yang tidak mengetahui, tidak punya bekal untuk mengingat sehingga tidak bisa mengingat. Supaya kita bisa mengingatnya, maka kita harus punya pengetahuan. Nah, orang-orang yang punya kesadaran tinggi, spiritualitas yang tinggi, kesadaran dirinya sebagai hamba prima, tidak lagi perlu mengingat. Kenapa? Karena konsep kesadarannya selalu hidup, selalu on. Nah, siapa yang harus mengingat? Adalah orang-orang yang mengenalnya, namun lalai, namun terperdaya oleh berbagai macam bisikan-bisikan, oleh berbagai macam pesona-pesona yang palsu, pesona materi, pesona dunia, dan lain sebagainya. Nah, mereka perlu mengingat. Agar kita bisa mengingat, maka kita harus punya pengetahuan. Iman adalah pengetahuan. Karena itu, siapa yang mengingat Allah adalah orang yang mengetahuinya. Siapa yang mengetahuinya adalah orang yang beriman kepadanya. Banyak orang mungkin mengklaim dirinya beriman, atau dianggap beriman, atau merasa beriman, tapi belum tentu beriman. Mengapa? Karena iman adalah buah pengetahuan. Dari sini kita tahu bahwa zikir bukan sekedar pengucapan, bukan sekedar merangkai kata, bukan sekedar berkumpul-kumpul, tapi sebuah proses yang serius. Dari beriman, kemudian mengingat, kemudian baru mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.